Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sampai berjumpa lagi di channel personal Emil Fahmi Yahya, di mana di channel ini kita mengkomitmenkan diri kita untuk selalu belajar hal baru dari hari ke hari ya, supaya kita selalu improve dan semakin menjalankan tanggung jawab kita semua untuk makin memanusiakan manusia di alam raya ini, guys. Anjay, filosofis sekali. Nah, oke, ngobrol-ngomong, hari ini menarik juga nih kalau misalnya kita masih bahas topik yang memang ini menjadi hot issues atau memang sebenarnya bukan hot issues juga ya, lebih ke strategic issues ya di Indonesia ini, yaitu apa? Mengenai hilirisasi. Nah, hilirisasi nih guys, ya. Tadi kemarin kan emang kita udah sempat bahas ya tentang Indonesia itu memang perlu melakukan hilirisasi nih buat negerinya, terutama hilirisasi sumber daya alamnya. Nah, kenapa? Karena memang Indonesia tuh kalau tidak akan mendapat banyak hal apabila memang ambil barang jual, ambil jarang jual, industri ekstraktif someday akan habis itu semua cadangan sumber daya alam. Sehingga kalau kita tidak bisa memberikan nilai tambah, maka kita akan kehilangan kehilangan kapasitas maksimal kita yang sebenarnya itu tuh harusnya bisa kita berdayakan lagi buat memajukan dan makin mensejahterakan masyarakat. Nah, di mana guys? Biar sedikit kita agak refresh ya. Jadi apa nggak pure bisnis nih yang kita bahas, kita lihat dari sudut pandang agama, teman-teman. Jadi memang di agama Islam nih ya, kalau buat teman-teman yang Muslim, proteksionisme itu sesuatu yang tanda tanya nih ya. Ya memang ada kalangan-kalangan radikal sialan ya yang memang merasa bahwa daulah negara itu salah, republik salah gitu. Yang boleh itu hanya negara itu hanya boleh sistemnya itu adalah sistem khilafah gitu. Well, whatever the fuck you say gitu ya. Negara itu tuh harus ada untuk melindungi rakyatnya, apapun bentuknya gitu kan. Nah, karena nomor satu itu kan sebenarnya kan bahada bala dan aminan kan kalau kata Nabi Ibrahim ya mau lu khilafah, mau lu apapun gitu kan, mau lu republik, lu komunis gitu, otoriter kerajaan, lu harus bisa memproteksi masyarakat yang ada di negara itu untuk hidupnya itu aman, sejahtera, dan bisa makin mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Tujuan negara kan pada dasarnya itu. Nah, di mana daripada kita banyak cincong soal khilafah-khilafahan, sebenarnya kita balik lagi aja nih masalah hilirisasi industrinya. Nah, ini nih justru nih yang menarik. Karena apa? Ternyata kalau misalnya kita mau telah sedikit, hilirisasi ini tuh bentuk proteksionisme bagi masyarakat yang paling disarankan dalam agama Islam nih ya, teman-teman. Sebelum kita ngomongin itu lebih lanjut, pertama kita lihat dulu, apa sih itu proteksionisme negara? Ya kayak tadi ya, yang udah kita singgung secara sporadis ya. Proteksionisme itu kan pada dasarnya adalah gimana caranya pemerintah tuh ngelindungi masyarakatnya yang ada di dalam negeri. Dilindungi dari apa? Persaingan asing yang di situ itu jatuhnya itu agak feodalis atau agak tidak adil terhadap masyarakat di dalam negerinya. Kalau memang persaingan atau kemitraan yang strategik, memang gampang aja. Cuma kadang-kadang kan ketika asing itu masuk, ada asing yang memang tujuannya untuk sama-sama punya strategi, ada yang memang tujuannya untuk mengeruk atau mengeksploitasi masyarakat kita. Disinilah kita tuh harus tetap punya nasionalisme ekonomi. Kalau masalah nasionalisme tanah air atau nasionalisme identitas, kadang-kadang itu masih menjadi sesuatu yang debatable dari penerjemahan persatuan Indonesia ya. Cuma kalau udah nasionalisme ekonomi, nggak ada lah, itu udah no dispute lah. Mau kalangan agama, kalangan non-agama, kalangan begajulan, kalangan goblok, kalangan pintar, semua sepakat kita nasionalisme ekonomi itu perlu di mana kita harus menekankan aspek kemandirian kita dan kedaulatan kita atas ekonomi kita supaya kita bisa makin sejahtera di mana kita tolak campur tangan asing yang merugikan kita ya dari sana. Nah, terus gimana nih kalau kita lihat dari sudut pandang agama Islam mengenai proteksionisme ini? Jadi agama Islam tuh pada dasarnya kan punya konsep ya. Ketika kita mengelola suatu negara, negara itu regulator, regulator tuh regulate, regulate itu artinya regular, regular ya seimbang pada dasarnya. Jadi memang kita harus kembali kepada hitah dari regulator, apalagi ini di Republik ya, peran rakyat itu secara langsung banyak. Artinya ya memang negara itu kalau bisa mencari titik yang paling seimbang, yang bisa mencari konsensus di masyarakat, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh negara. Nah, namun eh, meskipun kita dari situ terbuka terhadap perdagangan dari manapun, kita regulate terus, kita jadinya juga harus balance di mana kita nggak menyerahkan diri kepada dominasi yang tidak sehat dari luar negeri. Nah, itu artinya di sini memang proteksionisme itu sudah sesuai dengan tujuan Islam di mana kita mencari keseimbangan dari apa yang diberikan kepada Allah buat kita. Nah, di mana artinya di sini itu harus selalu dicari mana kepentingan nasional, negara, administrasi, strategi, politik, hubungan internasional, dan lain-lain, dan juga kepentingan umat atau masyarakat yang ada di dalamnya
supaya mereka itu tuh masyarakat yang ada di dalam itu makin lama makin sejahtera. Nah, terus contoh nyatanya apa nih kalau misalnya kita lihat ya dengan proteksionisme yang memang bentuk hilirisasi yang bentuknya itu proteksionisme yang paling sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi gini, contoh nyata kita lihat aja nih, yang emang sekarang tuh bentar lagi soon, very soon 2024 tuh bakal terimplement itu nggak boleh lagi kita ekspor konsentrat tembaga ke luar negeri. Jadi tembaganya itu harus diekspor dalam bentuk yang nilai tambahnya lebih tinggi kayak katoda. Nah, di mana tembaga ini kan kalau yang teman-teman mungkin belum tahu, itu komoditas unggulan dari Indonesia yang punya nilai ekspor yang volumenya itu sangat besar dan kita tuh produsen terbesar di dunia loh. Nah, namun ketika ini diekspor dalam bentuk mentah itu kan jadinya nilainya nggak terlalu tinggi. Nah, makanya harus ada pengolahan dan pemurnian sebelum kita mengekspor itu. Nah, terus manfaatnya apa aja sih cuy kalau dari kita itu emang mengekspor tidak lagi dalam bentuk mentah? Ya banyak. Ya yang empat ini aja lah yang paling bisa kita highlight lah ya. Yang gue kepikiran saat ini ya empat ini juga udah banyak. Ningkatin pendapatan. Karena awalnya nilainya 100 bisa kita jual 150 ya why fucking not gitu kan. Yang berikutnya adalah bikin lapangan kerja baru nih. Ini bikin lapangan kerja baru ya juga kenapa enggak gitu loh. Apalagi nggak ada ruginya buat kita gitu kan. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan impor. Bagus lagi. Tambah lagi meningkatkan daya saing kita, daya saing kita Indonesia buat long term di pasar global. Ya kenapa juga enggak? Ya lakukanlah gitu. Udah sesuai dengan ajaran agama Islam untuk seimbang dan melindungi rakyatnya. Terus habis itu naikin pendapatan, lapangan kerja nambah, ketergantungan impor berkurang, naikin daya saing. Ya ayolah kita lakukan. Terus asal secara agama sesuai, secara logis juga sesuai gitu kan. Ya ya udah. Nah, asalkan kita selalu ingat nih, di agama Islam itu kan ketika kita berdagang, kita tuh harus mengedepankan prinsip kejujuran ya teman-teman ya. Dan di mana dari kejujuran itu muncullah keharusan kita melindungi kepentingan nasional dan umat dari eksploitasi asing. Karena pada dasarnya eksploitasi itu adalah bentuk ketidakjujuran dan itulah value yang harus kita jaga di sini. Jadi bentuk kita bersaing dan memberikan yang terbaik itu tuh juga merupakan salah satu bentuk di mana kita menghindari masyarakat kita dari kejahatan pihak luar. Nah, ini pun juga sejalan dengan ajaran Rasul. Di hadis riwayat Bukhari Muslim itu juga disebutkan ya, ya sesungguhnya Allah tuh menyukai kalau seseorang di antara kalian, maksudnya kita-kita melakukan suatu pekerjaan, ia lakukan dengan sempurna. Artinya, kalau kita daripada cuma ngambil doang terus dijual keluar, diekspor, dari situ itu tuh akan kurang disukai dibandingkan yang itu diolah dulu, di smelting dulu, terus baru dijual. Nah, ini tuh kalau kita yang smelting ini pun ini juga makin sesuai lagi karena udah sesuai dengan dalil yang memang diriwayatkan dari hadis Bukhari nih dari hadis Bukhari. Kalau gua nggak salah ini dari Abu Hurairah yang nanti cek referensi gua aja. Nah, jadi apa? Intinya adalah konsep proteksionisme itu tuh sangat sesuai dengan ajaran Islam. Udah dia seimbang, fleksibel, dan juga dinamis ya. Selama kita fleksibel dan dinamis, kita bisa jaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan umat, why not gitu. Apalagi tadi kita udah analisis dampak ya, itu tuh bagus semua. Nah, di mana artinya apa? Prinsip pertama adalah hadza baladan aminan kalau di Quran ya. Doanya Nabi Ibrahim adalah jadikanlah sebuah negeri itu adalah eh, baladan aminan, aman dulu. Warzuk ahlaha gitu kan. Berarti kemudian berikanlah rezeki di dalamnya. Jadi yang pertama adalah aman dulu dari kejahatan-kejahatan, ketidakjujuran, eksploitasi dari pihak asing. Warzuk ahlaha gitu kan. Minas samarat kalau gua nggak salah ya. Jadi berkahilah rezeki dari buah-buahan dan lain-lain. Artinya setelah itu mensejahterakan masyarakatnya. Dan ini sangat sesuai banget nih. Kita menghalau diri dari eksploitasi pihak asing dan kita memberikan nilai tambah terutama lapangan kerja di mana itu adalah warzuk alaiha buat masyarakatnya. Nah, apalagi ini juga nantinya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk kita. Ya, ayolah kita lakukan dan kita dukung nih hilirisasi ini. Sangat sesuai banget dengan ajaran Islam. Dan terakhir adalah kita sebagai Muslim juga, ketika melihat sebuah kebijakan dan kita ada peluang yang seperti ini, kita harus tetap jaga ya proaktifnya kita, kreatif kita, dan inovatif kita sebagai Muslim yang baik nih, yang bisa menjadi teladan untuk seluruh umat manusia. Oke, paling itu aja kali ya kalau dari gua kali ini. Ya, semoga kita belajar sesuatu yang baru ya dari bagaimana si hilirisasi ini tuh menjadi sebuah bentuk proteksionisme yang sangat-sangat sesuai banget dengan ajaran Islam. Bahkan mungkin dari yang gue riset, itu yang paling sesuai dengan ajaran Islam. Semoga kita semua dapat ilmu baru dari sini, kita selalu improve dari hari ke hari, dan makin menunaikan tanggung jawab kita untuk makin memanusiakan manusia. Thank you semuanya. Insya Allah sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.